Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Theodorus dalam channel Rumah Berkat House of Blessing. Hari ini tema kita adalah hati yang siap menghadapi masalah. Ayat pokok perenungan kita terambil dari Mazmur 57 ayat 8-11. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dari judul Mazmur 57 ini, sudah jelas bagi kita bahwa Daud sedang berada dalam masalah besar yang datangnya dari Saul. Ya tentu dia datang dengan pasukannya. Nah, ini tidak berhenti. Daud tidak pernah berhenti dikejar oleh Saul, sehingga Daud harus bersembunyi ke dalam gua. Ayat 1. Banyak tempat yang menjadi persembunyian Daud selama ia dikejar oleh musuh, yaitu Saul. Dan di Mazmur ini, kita diajar bagaimana menghadapi masalah tersebut dengan cara yang sederhana. Perhatikan saudara, di ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, dikatakan bahwa musuh-musuh Daud itu diibaratkan seperti singa dan pemburu yang sangat tangkas di dalam mengintai dan memasang perangkap bagi calon mangsanya. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Si pemburu justru yang jatuh ke dalam perangkap yang ia pasang sendiri, dan sekali lagi loloslah Daud. Ketika Daud menyaksikan kekuatan dan strategi musuhnya yang hebat, lagi-lagi ia mempraktekkan hal yang paling mendasar untuk menghadapinya. Pertama, merendahkan diri dengan memohon belas kasihan Allah untuk melindunginya. Di ayat yang kedua. Kedua, berseru kepada Allah yang maha tinggi untuk menyelesaikan masalahnya. Ayat yang ketiga. Ketiga, berharap kekuatan dari sorga untuk menyelamatkan dirinya dan berharap Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Di ayat yang keempat. Dengan merendahkan diri, berseru dan berharap kepada Allah, maka yang terjadi kemudian bukanlah perlawanan bersenjata dari Daud untuk meloloskan diri, tetapi terlihat dari imannya yang menyatakan bahwa Tuhan pasti menolong dia dari musuh-musuhnya tersebut. Hal yang menakjubkan dari Daud ketika menghadapi Saul dan pasukannya adalah ia tidak menyiapkan strategi bagaimana caranya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam posisi yang terkepung oleh musuh, sangatlah sulit bagi Daud untuk meloloskan diri. Teknik pengepungan, saudara, merupakan strategi militer yang digunakan apabila musuh tidak mau menyerah. Tujuannya ialah agar yang dikepung akan kehausan dan kelaparan, karena tidak ada suplai air dan makanan yang masuk atau keluar. Jadi pilihan sederhananya ialah Daud akan mati lapar di dalam gua, atau menyerahkan diri pada musuh, atau keluar menyerang, yang tentu akan menewaskan dirinya oleh pasukan Saul. Karena Saul datang dengan pasukan penuh, kekuatan penuh, ia datang untuk mencari Daud. Saudara yang terkasih, Daud hanya menyiapkan hatinya kepada Allah. Tidak lain, ia hanya menyiapkan hatinya ketika ia berhadapan dengan musuh terbesarnya. Dia hanya menyiapkan hatinya untuk menyanyi dan bermazmur. Ayat yang ke-8. Perhatikan saudara. Hati dari bahasa Ibrani, leb, yang artinya manusia batiniah atau pikiran. Jadi, hati yang dimaksud bukanlah organ tubuh manusia. Daud menyiapkan batin, menyiapkan pikirannya terlebih dahulu sebelum ia memulai pujian dan penyembahannya kepada Allah. Dan bukan hanya itu. Di ayat yang ke-9 dari terjemahan Ibraninya, Daud memerintahkan hatinya seperti ini. Bangunlah, kemuliaanku. Jadi bukan jiwaku, tapi kemuliaanku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi, sebab aku mau membangunkan fajar.
Jadi, hati yang siap adalah hati yang mulia. Inilah kekuatan terbesar Daud dalam menghadapi masalahnya. Saudara, Daud tidak memikirkan musuh yang ada di luar. Dia lebih sibuk mengurus hatinya dan menggairahkannya untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan sebelum fajar menyingsing, dengan ia bernyanyi dan bermazmur yang diiringi alat musik. Jadi, dia memberi yang terbaik di saat yang sangat krusial dalam hidupnya. Haleluya. Perhatikan ayat 10 dan ayat yang ke-11. Tujuan Daud jelas kenapa ia bersyukur di dalam pujian dan penyembahannya, yaitu untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa di luar Israel bahwa Tuhannya Israel yang ia sembah adalah Allah yang satu-satunya yang memiliki kasih setia dan kebenaran yang universal. Dialah Allah yang berdaulat atas langit dan bumi. Ayat 6 dan ayat yang ke-12. Luar biasa, saudara. Dalam keadaan terdesak seperti itu, Daud masih sempat berpikir untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allahnya Israel. Betapa mulia hati Daud. Hanya Allah yang selalu menjadi pusat perhatiannya, bukan kepada masalah yang sedang dihadapinya. Wow, bagaimana seseorang yang sedang terancam nyawanya masih dapat beribadah kepada Tuhan dengan sebuah persiapan yang paling mendasar? Bagaimana jika saudara ada pada posisi Daud sekarang ini? Dapatkah saudara memuji dan menyembah Tuhan dengan sebuah persiapan hati yang sungguh-sungguh seperti ketika keadaan kita baik-baik saja? Apakah di hati dan pikiran saudara masih berpusat kepada Allah, ataukah dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan? Saudara yang terkasih, ibarat di dalam gua, kita saat ini hanya bisa berdiam diri tanpa ada kepastian waktu kapan bisa bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah. Saudara di dalam rumah saja berarti tidak ada pemasukan. Saudara keluar rumah belum tentu mendapatkan hasil yang memuaskan, dan malah bisa berpotensi membawa virus corona ke dalam rumah jika terlalu lama di luar. Kan serba salah jadinya. Namun saudaraku, belajar dari Daud yang tidak membiarkan hatinya dikuasai masalah dari luar, saudara juga harus bisa demikian. Mulailah berdoa memohon kekuatan dari Tuhan dan meminta Roh Kudus memberikan damai sejahtera Kristus di hati dan pikiran saudara, agar saudara dapat mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan saat ini juga. Saudara belajar dari Daud untuk memberikan yang terbaik di saat keadaan yang tersulit dalam hidup saudara hari ini. Jangan biarkan mulut saudara berkeluh kesah yang akhirnya bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang siap, saudara mulailah memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh rasa syukur. Ketika saudara memiliki kerinduan ini setiap hari, percayalah saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi bagi saudara dan keluarga di rumah saudara. Dan akhirnya, saudara nanti akan dapat bersaksi kepada orang lain, terlebih ketika mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang saudara imani adalah benar-benar Dia juru selamat dunia setelah COVID atau Corona ini berlalu. Saudaraku, saya dapat bersaksi bahwa saya pribadi maupun bersama dengan keluarga lengkap saya, kami senantiasa melakukan seperti yang Daud lakukan ketika kami mengalami masa yang sukar, baik itu dalam kehidupan pribadi kami maupun dalam pelayanan kami, termasuk di hari-hari yang kita sedang alami bersama ini. Percayalah, saudaraku, Tuhan yang kami sembah dan layani adalah Tuhan saudara juga yang mengasihi dan selalu memelihara umatnya. Amin, saudaraku. Sebagaimana kami terpelihara sampai hari ini, tidak kekurangan sesuatu apapun, saudara juga imani, saudara menyembah, melayani Tuhan yang sama. Saudara juga aman terpelihara sampai hari ini. Haleluya. Saudaraku, demikian renungan hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Selamat menjalani hari dengan penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih kembali kami mendengarkan firman Tuhan, di mana kami harus belajar dari Daud untuk memiliki hati yang senantiasa tertuju kepadamu, bukan tertuju kepada masalah
kami harus memfokuskan diri yang ada di dalam kami, yaitu hati pikiran kami, bukan pada masalah yang ada di luar kami. Karena kami percaya Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus yang mengaruniakan kepada kami damai sejahtera, sukacita Kristus itu yang senantiasa membuat kami tetap teguh, bisa kuat sampai hari ini. Bapa, kami percaya kami bukan hanya bisa bertahan, tapi kami akan terus maju, kami akan bergerak maju dalam iman percaya kami kepadamu. Bukan karena saat ini kondisinya baik, tetapi justru dalam keadaan yang terburuk sekalipun, kami belajar dari firman-Mu untuk tetap dapat menyiapkan hati kami untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui mezbah doa kami, pujian penyembahan, syukur kami kepada Tuhan. Bapa, meskipun itu diungkapkan dengan cara yang sederhana, mungkin kami tidak bisa bermusik atau tidak punya alat musik seperti Daud, tetapi kami Tuhan dengan mulut yang keluar dari dasar hati kami mau membesarkan nama-Mu, bukan membesarkan masalah. Kami mau membesarkan nama Yesus, bukan membesarkan kesusahan kami. Sebab Engkaulah Raja, Engkau penguasa hidup kami, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berkata tidak akan ada rambut yang jatuh tanpa seizin atau sepengetahuan Bapa di sorga. Maka kami percaya kalau kami sampai hari ini hidup, itu berarti Bapa tetap memberikan kami kesempatan untuk menikmati anugerah Bapa dalam sorga. Kami berdoa, kiranya Tuhan mengampuni kami. Kalau kami Tuhan ada perkataan-perkataan yang akhirnya kami bersungut-sungut akan kondisi keadaan sekarang ini, ampuni kami sebagai manusia biasa. Untuk itulah firman datang kepada kami supaya kami ingat, supaya mulut kami memperkatakan firman, memperkatakan puji-pujian dan ungkapan syukur. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkatilah umat-Mu, berkatilah jemaat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, baik yang cuma dalam rumah ataupun yang masih dapat bekerja, diizinkan bekerja oleh pemerintah. Tuhan, meskipun mungkin hasilnya tidak sebanyak ketika kondisinya baik-baik saja, tapi kami mau bersyukur berapapun yang kami terima, apapun yang kami kerjakan, kami percaya itu adalah pekerjaan-Mu, maka kami pasti diberkati. Terima kasih Bapa. Karuniakan kesehatan kekuatan kepada kami. Berkati Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang saat ini sedang terkena penyakit corona, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, kami mohon dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit lain juga dijamah oleh Tuhan. Setiap jemaat Tuhan kembali disehatkan, dikuatkan untuk dapat memuji memuliakan Engkau. Berkati kami, pangan sandang papan kami, kebutuhan keuangan kami, sepanjang hari ini kami percaya tidak akan berkekurangan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap menjalani hari. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya.